Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 agama 1. Nama saya Aida Sofia. Saya Najla Mutia. Saya Nurayasa Janata. Pada bab kedua ini, ada 3 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, hakikat demokrasi. Lalu yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan 2. Klasifikasi demokrasi. 1. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berikut penjelasannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi terbagi menjadi 3, demokrasi formal, material, dan gabungan. Demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal, dan demokrasi rakyat atau proletar. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Tiga, prinsip-prinsip demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai. 2. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Sebelum lebih lanjut ke dalam materi, kita akan menyaksikan sebuah video yang berhubungan dengan demokrasi Pancasila. Kita, rakyat Indonesia, pantas berbangga, bersyukur, dan berbahagia. Kita tinggal di negara Indonesia yang berasaskan demokrasi Pancasila. Seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia secara adil dan beradab, menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat manusia tanpa pandang bulu, merata dari hilir ke hulu, demi persatuan negara Indonesia tercinta. Saling menghargai keberagaman pendapat dengan musyawarah demi mencapai mufakat. Menegakkan keadilan untuk semua manusia, terciptalah keindahan yang tiada tara dari keberagaman kita. Seperti alam semesta yang beragam namun begitu indah. Langit biru membentang luas, awan putih bergerak bebas. Bunga-bunga harum aromanya, rumput hijau penyejuk jiwa. Hingga lembayung senja yang memanjakan mata kita. Hadirnya demokrasi Pancasila membangun keluarga, masyarakat, dan negara yang luar biasa. Mari kita wujudkan Indonesia damai harmonis. Dunia satu keluarga. Beda suku dan agama kita tetap satu mata. Beda ras dan warna kulit kita tetap satu bangsa. Tradisi budaya kita tetap satu.
Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang A. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mempunyai 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan yang tertera dalam sila keempat Pancasila. Berikut adalah 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi. Demokrasi Pancasila mempunyai nilai moral. Nilai moral tersebut dapat disaksikan sebagai berikut. B. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Secara normatif, Indonesia adalah negara demokrasi sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, Konstitusi RIS Pasal 1 Ayat 1 dan 2, UUD S 1950 Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Melihat suatu sistem pemerintahan bersifat demokratis atau tidak dapat ditentukan oleh indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Yang pertama ada akuntabilitas, yang berarti setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya. Lalu yang kedua ada rotasi kekuasaan, yaitu peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilaksanakan secara teratur dan damai. Jadi, bukan satu orang saja yang melakukan atau memegang jabatan, tetapi jabatan tersebut terbuka untuk semua orang. Lalu yang ketiga ada rekrutmen politik yang terbuka, yaitu setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat ada pemilihan umum, yaitu sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Yang terakhir ada pemenuhan hak dasar, yaitu warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Lanjut ke masa-masa perkembangan demokrasi Pancasila. Masa-masa perkembangan demokrasi Pancasila dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode pada tahun 1945 hingga 1949. Ciri-ciri demokrasi pada periode ini yaitu yang pertama, berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Yang kedua, partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Yang keempat, dibentuknya KNIP mengganti parlemen menghindari presiden sebagai diktator. Dan yang terakhir, keluarnya maklumat wakil presiden atau wapres mendorong pembentukan partai politik. Memasuki periode kedua, yaitu pada tahun 1949 hingga tahun 1959, yang memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, lembaga parlemen memainkan peranan tinggi dalam proses politik. Yang kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi umumnya sangat tinggi. Lalu yang ketiga, kehidupan partai memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang keempat, pemilu benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, yaitu pada tahun 1955. Lalu yang kelima, masyarakat merasakan hak-hak dasar mereka tidak dikurangi. Dan yang terakhir, daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan seluas-luasnya dengan asas desentralisasi. Pada periode ini disebut juga dengan masa parlemen. Lanjut ke periode ketiga yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1965. Periode ini disebut dengan periode terpimpin. Setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 atau
Presiden menyatakan bahwa pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi pada periode ini yaitu yang pertama, kaburnya sistem kepartaian, yang kedua, DPR gotong royong, yang ketiga, hak dasar manusia sangat lemah, yang keempat, kebebasan pers berkurang, dan yang terakhir, sentralisasi kekuasaan semakin dominan. Yang keempat adalah periode dari tahun 1965 hingga tahun 1998 atau disebut dengan Orde Baru. Pada masa ini, ciri-ciri sistem demokrasi pemerintahannya, yang pertama, rotasi kekuasaan sangat kecil terutama di eksekutif. Yang kedua, rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, kualitas pemilu atau pemilihan umum jauh dari semangat demokrasi. Dan yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara sangat terbatas. Lanjut ke periode terakhir, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Ciri-ciri sistem demokrasi pada periode ini yaitu kebebasan pers. Yang kedua, multipartai. Lalu yang ketiga, pemilu yang dilaksanakan secara demokratis. Pertama kali yaitu pada tahun 2004. Lalu yang keempat, rotasi kekuasaan terbuka. Dan yang kelima, hak dasar rakyat terjamin. Lanjut ke subbab yang terakhir yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu persamaan kedudukan di mata hukum, yang kedua partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang ketiga distribusi pendapatan secara adil, dan yang keempat kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama menyelesaikan persoalan dalam musyawarah, yang kedua menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah, yang ketiga bertindak demokratis dalam segala hal, yang keempat menghormati orang yang memiliki perbedaan, dan yang kelima memberikan kritik yang bersifat membangun. Berikut adalah tabel yang menyajikan tentang contoh perilaku yang mencerminkan sikap demokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.